Kita mulai Bapak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan jual beli terlarang. Terakhir kita menyebutkan yang terlarang, yaitu kata Imam Syaukani, wala an yabi'a hadirun libad. Orang kota tidak boleh menjualkan barang orang desa atau orang pedalaman. Ya, ini sudah kita bahas di antara ilatnya, sebabnya karena penjual dari desa tidak tahu harga pasaran. Nah, ini penyebabnya. Adapun kalau penjual dari pedalaman desa ini tahu harga pasaran, maka nggak masalah kita misalkan sebagai orang kota atau orang ini menjualkan barang mereka. Nah, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya yang terlarang juga wat tanajush, jual beli najash. Cara najash yaitu seseorang menawarkan suatu pembelian tapi tidak dengan niat untuk membeli. Misalkan saya bersekutu dengan seseorang penjual membeli barang yang harganya misalkan anggap 1 juta rupiah, lalu saya tawar, udah saya beli udah 1.200.000 saja. Tujuannya untuk menipu pembeli, supaya pembeli, oh berarti harganya mahal, mungkin kualitasnya bagus, padahal kualitasnya begitu-gitu aja. Oke ya. Nah, ini namanya najash dan ini jual beli terlarang ya, jual beli terlarang dan itu diharamkan. Tapi bagaimana status jual belinya? Pendapat yang kuat jumhur ulama menyatakan sah. Nah, tapi haram. Artinya ini, kalau misalkan pembelinya misalkan mau merelakan, udah selesai. Tapi kalau dia tidak rela, dia punya hak untuk balikan barang yang sudah dibeli itu. Nah, itu Bapak ya. Lalu berikutnya juga wal bai'u alal bai', jual beli di atas jual beli. Maksudnya gambarannya seperti seorang penjual menjual HP seharga 1 juta. Lalu si pembeli ini udah mau beli, tiba-tiba saya datang kepada si pembeli ini, udah kamu beli saja HP yang sama dengan itu, harganya 800.000. Ini berarti kan melakukan penjualan di atas penjualan. Nah, yang seperti ini diharamkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya menghindar dari konflik antar sama muslim. Nah, yang melakukan jual beli seperti ini haram, tapi jual belinya sah. Sekali lagi, artinya apa? Si pembeli kalau memang dia mau merelakan, selesai masalahnya. Tapi kalau dia minta ditukar atau dibalikan uangnya, maka harus dibalikan uangnya. Kita coba ya. Karena yang haram itu, yang tidak sah itu kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, rukun jual beli. Ya, seperti contohnya jual beli yang tidak sah, haram plus tidak sah. Jual beli sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Seperti misalkan jual beli ini, silakan saya mau jual ikan nih. Ditanya penjual, mana? Tuh di kolam tuh. Disuruh ngambil kolam. Ikan gimana cara nyari ikan di kolam? Kan susah kan? Atau di sungai, atau jual beli burung di... Nah, ini Bapak, jual beli seperti ini tidak sah. Haram dan tidak sah. Ya. Tapi kalau yang tadi rukunnya jual beli sudah ada kan? Rukunnya ada kan, ada penjual, ada pembeli, ada barangnya kan? Dan bisa dikuasai. Tapi ada unsur haram dari luar, yaitu menipu. Maka dalam hal ini jual beli tersebut sah, tapi orangnya terjatuh dalam perbuatan haram, dosa Bapak ya. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama mazhab Hambali menyatakan tidak sah. Selain haram, tidak sah.
Tapi ini pendapat yang lemah. Yang kuat sah tapi haram. Karena ada sesuatu yang sah dia tidak haram, dan ada yang sah tapi haram. Ya, haram tapi sah maksudnya. Ada yang haram tidak sah, dan ada yang haram tapi sah. Haramnya karena apa? Di luar larangannya bukan kembali kepada jual belinya, tapi kepada unsur di luarnya. Sama seperti ini Bapak. Saya berikan perumpamaan gini. Misalkan memakai emas bagi laki-laki apa hukumnya? Haram kan? Nah, pertanyaannya, kalau ada laki-laki memakai jam emas ketika sholat, statusnya bagaimana? Artinya dia dosa tidak? Dosa kan? Tapi sholatnya sah tidak? Sah, ya kan? Betul tidak? Sah. Karena apa? Larangan memakai emas ini di luar sholat, bukan dalam sholat. Jadi sholatnya sah, tapi dosa dia, karena dia sudah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jelas Bapak ya? Itu contohnya ya. Lalu berikutnya yang kemarin, watalaki rukban, mencegat pedagang, mencegat kafilah dagang. Ini juga termasuk perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Gambarannya seperti misalkan ada orang dari daerah ingin menjual barang di pasar, tiba-tiba di jalan kita cegat. Udah, saya beli aja harganya segini. Nah, ini terlarang. Ya, kira-kira apa ilatnya, apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira terlarang? Merugikan pembeli barang, karena si pembeli barang tidak tahu harga pasar. Kecuali kalau dia tahu harga pasar nggak masalah. Misalkan duren, kalau Tikarame kan banyak sini kan, kita cegat di jalan. Kalau memang si penjualnya tahu harga pasar nggak masalah. Tapi kalau tidak tahu harga pasar, jangan. Biarkan mereka datang sini menjual sesuai dengan harga pasar. Jelas Bapak ya? Itu masalah mencegat kafilah dagang. Lalu terakhir, walihtikar. Nah ini, menimbun. Ya, menimbun ini perbuatan yang terlarang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yahtakir illa khati. Dalam hadis Sahih Muslim, tidak ada yang menimbun kecuali orang yang salah. Artinya perbuatan menimbun perbuatan salah, perbuatan yang diharamkan. Ya, menimbun perbuatan yang diharamkan. Namun timbul pertanyaan, yang diharamkan itu menimbun apa? Kita sudah bahas ya. Sebagian ulama menyatakan yang diharamkan menimbun apa? Makanan. Dan ada ulama lain menyatakan mutlak, semuanya. Pokoknya sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pendapat yang kuat, Allahu a'lam, yang benar adalah umum. Karena lafal hadisnya tadi, tidak ada yang menimbun kecuali dia orang yang salah. Di sini disebutkan tidak jenis yang ditimbunnya? Tidak kan? Berarti ini umum. Adapun ulama yang berpendapat yang dilarang dan diharamkan hanyalah makanan, menimbun makanan, mereka pakai hadis dalam Musnad Ahmad, Hakim dan lain, lafalnya, teksnya, man ihtakarat ta'ama arba'ina lailatan faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu. Siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, 40 malam maksudnya 40 hari Bapak, maka sungguh dia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga berlepas diri darinya. Kalau suatu perbuatan sampai Allah berlepas diri dari pelakunya, berarti dosanya besar kan? Nah, di sini yang terancam kalau seseorang menimbun apa? Makanan. Nah, ini Bapak ya. Cuma hadisnya lemah. Ya, kata Imam Asy-Syaukani wa fi isnadihi Asbaq bin Zaid. Dalam hasanah ada Asbaq bin Zaid wa fihi maqal, dan ada pembicaraan terkait Asbaq bin Zaid. Makanya Syekh Albani melemahkan hadis ini. Berarti Bapak, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Kenapa hadisnya lemah? Jadi nggak bisa dibatasi menimbun yang diharamkan itu cuma makanan. Das Bapak ya? Tidak dibatasi makan. Anggap kalaupun hadisnya sahih, ini juga bukan pembatasan, Bapak. Karena dalam istilah ilmu usul fiqh, dzikru ba'di afrodil am la yufidut takhsis. Penyebutan sesuatu istilahnya bahasa Indonesianya tuh? Sebagian. Penyebutan suatu bagian dari sesuatu yang umum, disebutkan sesuatu ini umum nih, disebutkan jenis-jenisnya. Salah satu jenis disebutkan, ini tidak menunjukkan dikhususkan harus itu saja. Tadi disebutkan yang ditimbun
makanan. Ini kan umum. Sebenarnya gini, ini kan bagian dari menimbun kan? Menimbun kan umum. Di antara jenis menimbun makanan. Ketika disebutkan menimbun makanan, bukan berarti hukumnya cuma berlaku pada makanan. Ini sekedar contoh saja. Jelas Bapak ya? Ya, itu sekedar contoh saja. Kecuali kalau ada lafal jelas. Misalkan gini. Misalkan apa lafal hadisnya ya? Misalkan membunuh anjing kita. Enggak, lafalnya seperti ini Bapak ya. Contoh dzikru ba'di afrodil am itu seperti contohnya gini nih. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan baca astagfirullah kan? Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya kan? Ya kan disebutkan dalam hadis inna raf'as saut bi dzikr hina yansarifun nas kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir setelah salat, itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan mengeraskan apa? Zikir. Zikir kan umum kan? Ada takbir, ada istighfar, ada subhanallah, tasbih, ada tahmid, ya kan? Tapi dalam riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Abbas yang ketika masih kecil, dia berkata, "Ma kunna na'rifun qidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah kecuali dengan takbir. Jadi Ibnu Abbas menyatakan, oh udah selesai takbir, oh berarti ini dia tahu ini sholat sudah selesai ketika terdengar takbir. Takbir itu apa? Allah Akbar. Nah pertanyaannya, apakah di sini artinya ketika disebutkan takbir artinya memulai dengan takbir atau masih mulai dengan zikir yang lain? Nah Bapak, zikir dengan takbir yang lebih umum mana? Zikir kan? Takbir adalah bagian dari zikir. Nah ketika disebutkan zikir tidak berarti meniadakan selainnya. Ini kaidah usul fikih. Makanya yang benar selesai salat, assalamualaikum, baca astagfirullah 3 kali, bukan takbir. Walaupun ada ulama yang menyatakan takbir. Ya. Jadi setelah assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini pakai cuman hadis Ibnu Abbas, tidak melihat hadis lainnya. Sedangkan hadis yang menyebutkan Rasul istighfar ini disebutkan dalam hadis lainnya, hadis Thauban. Disebutkan Rasulullah kalau udah selesai salat istighfar thalathan, istighfar 3 kali. Nah, adapun hadis Ibnu Abbas ini penyebutan salah satu bagian dari istilahnya tadi itu. Jadi zikir kan umum, disebutkan satu bagiannya yaitu takbir. Nah, ini bukan berarti mengkhususkan bahwa zikir selesai sholat yaitu cuma takbir. Dan ini sekedar contoh saja. Itu Bapak contohnya ya. Nah, termasuk ini. Jadi ketika disebutkan makanan bukan berarti hukumannya hukumnya cuma berlaku pada makanan. Seperti contohnya perintah mengusir orang Yahudi dari Madinah. Pernah dengar Bapak ya? Dan ada juga mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Pertanyaannya, ada dalam hadis sebutkan Rasulullah nyuruh ngusir Yahudi dari Madinah. Nah pertanyaannya, apakah di Madinah saja atau Jazirah Arab? Ada 2 hadis nih. Gimana nih? Mana yang benar? Apakah cuma berlaku pada Madinah, selain Madinah enggak? Atau seluruh Jazirah Arab? Seluruh Jazirah Arab. Karena apa? Ketika Nabi menyebut Madinah, ini bukan berarti pengkhususan. Karena ini salah satu jenis dari salah satu contoh dari satu jenis. Mengusir dari orang Yahudi dari Jazirah Arab. Jazirah Arab kan luas kan? Ada Madinah, Mekah, Riyadh apa. Nah, ketika disebutkan Madinah bukan berarti yang lainnya tidak berlaku. Yang lain pun berlaku. Maka pendapat yang kuat, orang Yahudi harus diusir dari Jazirah Arab, bukan cuma Madinah. Dan Jazirah Arab meliputi mana? Mekah, Madinah, Riyadh dan semacamnya, termasuk Palestina. Ya kecuali kalau memang kecuali kalau memang pemimpin dalam artian penguasa atau raja atau apapun pemimpin kaum muslimin memandang maslahat untuk istilahnya menunda atau istilahnya memberikan tenggang waktu dan semacamnya, maka ini lain lagi. Karena pendapat yang kuat semuanya dari Jazirah Arab tidak boleh ada orang Yahudi, ya hanya Muslim, ya. Itu berdasarkan hadis sahih. Nah itu kita kembali lagi, jadi yang dilarang untuk ditimbun bukan cuma makanan, tapi segala sesuatu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa saja? Terutama kebutuhan primer.
misalkan makanan, pakaian, ya kan, tempat tinggal, misalkan butuh naungan apa, misalkan, atau yang sifatnya sekunder, bukan primer, bukan pokok. Contohnya apa? Bensin, ya kan? Karena kalau primer ini kalau ditinggalkan mati kan, darurat itu namanya. Tapi kalau sekunder ini namanya hajat. Kalau yang namanya hajat, kalau ditinggalkan mati tidak? Tidak mati, tapi kita akan kerepotan kan? Terutama zaman sekarang, orang nggak ada bensin, gimana? Pergi jalan ke sana. Kalau di zaman Belanda sih mungkin enak. Sekarang udah panas begini. Itu Bapak ya. Jadi kalau misalkan bensin juga nih, lagi apa misalkan seorang nimbun bensin supaya harganya tinggi, nah ini juga nggak boleh. Karena itu udah terlarang ya. Dan kata Nabi, tidak ada yang menimbun kecuali orang yang salah ya. Artinya dosa Bapak ya. Nah itu tentang menimbun. Nah sekarang kita masuk pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata beliau di sini, wat tas'ir. Begitu juga tidak diperbolehkan tas'ir. Tas'ir itu menetapkan harga. Maksudnya apa? Ini baca hadisnya mungkin Bapak supaya jelas. Maksud tas'ir ini. Nah ini disebutkan dalam apa? Hadis Anas ya, dalam Musnad Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Bazzar, Abu Ya'la, disebutkan sini anna si'ra ghala ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya harga-harga barang ketika itu menjadi mahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harga barang naik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah sa'ir lana, wahai Rasulullah tetapkan harga untuk kami. Artinya barang kan harga barang naik, kalau bisa ditetapkan segini aja, tidak boleh naik. Jelas Bapak ya. Istilahnya apa kalau bahasa? Operasi pasar. Operasi pasar ya. Operasi pasar ya. Yaudah operasi pasar lah istilahnya. Kalau bahasa ekonominya operasi pasar. Jadi ditetapkan harga segini, tidak boleh naik. Nah, ini keinginan siapa? Para sahabat Nabi. Namun apa reaksi Nabi? Faqal, beliau pun bersabda, innallahu wal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, pemberi rezeki. Wa innila arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala malin. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang dari kalian menuntutku karena kezaliman terkait darah maupun harta. Bapak, ini para sahabat tadi ngeluh apa? Harga barang mahal. Lalu mereka ingin apa? Harga ditetapkan, turunkan biar nggak naik. Namun pertanyaan Rasulullah terima tidak? Tidak. Rasulullah nyatakan sesungguhnya Allah lah penentu harga. Dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Dan saya ingin bertemu dengan, saya benar-benar ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang dari kalian yang menuntutku gara-gara kezaliman terkait dengan harta maupun darah. Artinya Bapak, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan harga, itu sama saja perbuatan zalim, menzalimi. Loh kok bisa menzalimi? Bukannya masyarakat diuntungkan? Ya, memang segelintir orang diuntungkan, tapi para pedagang bagaimana? Jelas Bapak ya? Ya memang sekilas mungkin sebagian masyarakat, ya enak nih harganya diturunkan, tapi para pedagang modalnya mahal, barang sedikit, tiba-tiba harganya dijatuhkan. Untung tidak? Rugi. Akhirnya apa? Mereka merasa teraniaya kan? Ya tidak Bapak? Makanya dalam Islam nggak boleh begitu. Jadi biarkanlah dikembalikan ke pasar. Harga mahal, beli ke pasar. Nanti kalau memang barang ini apa artinya apa menurun, misalkan apa istilahnya peredaran barang memang sedikit, ya ini kan wajar kalau harganya naik kan. Nanti kalau sudah banyak barang otomatis harga pun ya tidak. Maka jangan dipaksakan ditetapkan harus segini. Itu sama saja menzalimi para pedagang. Itu sama saja kalau pemerintah menaikkan harga. Sama tidak? Iya, kalau lihat kemaslahatan umum, kalau memang itu membebani beban ini, lain lagi. Ini sa'ir itu artinya ditentukan segini, harus diturunkan gitu. Jadi kalau naik, apa aja? Dinaikkan harganya. Harga sih ini. Stabilkan gitu, Iya, artinya gini. Kalau memang kata para ulama,
mengoperasi pasar itu nggak boleh. Istilahnya para pedagang udah menetapkan harga segini, tiba-tiba diturunkan segini, itu menzalimi para pedagang. Kecuali kata para ulama, kalau harganya udah di luar kewajaran. Misalkan bensin 1 liternya 50.000. Oh. Gimana? Wajar nggak? Nggak wajar di sini 50.000. Kalau di Papua mungkin lah. Mungkin Papua semen satu sak aja kan sampai berapa juta itu. Iya, nggak boleh sama sekali gitu. Enggak, artinya kalau harganya udah benar-benar di luar batas kewajaran, nggak apa-apa pemerintah ini kan. Tapi kalau baru sekedar berapa itu aja, biarkan aja. Biarkan, artinya dikembalikan ke pasar. Nanti dengan sendirinya, anggap sekarang lagi langka barang, otomatis naik kan. Nanti barang sudah banyak, otomatis turun. Jangan dipaksakan untuk gitu. Karena kalau dipaksakan tetapkan harga, pasti ada yang teraniaya itu. Hah? Kan kadang-kadang antara naik barang kan umpamanya musim paceklik, petani kan rugi kan. Banyak yang nggak berhasil ya. Iya. Iya, wajar makanya Bapak. Istilahnya kan istilah hukum ekonomi istilahnya gitu ya. Iya kan, hukum ekonomi kan. Kalau barang hukum pasar. Iya, kembalikan ke hukum pasar, Bapak. Barang langka, omong harga naik. Barang banyak, harga turun. Kalau dipaksakan turun, menzalimi itu. Jelas Bapak ya? Kayak pernah nggak di Jogja gitu, saya ke Jogja itu harga baju itu sama semua juga yang dagang di sini. Nggak boleh ada yang lebih murah, nggak ada yang lebih mahal. Ya itu masalah juga. Kenapa disamakan? Iya, di sana kan waktu itu baju 35.000 tuh, gado kan. Kenapa nggak lebih murah? Kalau saya jual lebih murah, ini dikeroyok sama masnya, sama pedagang lain. Oh, itu masalah juga. juga. Mahal, kan razia. Kan stabil ini. Kalau gitu gimana? Nggak bisa. Karena antar satu pedagang dan pedagang lain bisa jadi modalnya beda. Tempat belinya lebih juga. Asetnya beda. Nggak bisa disamakan pedagang kecil dengan pedagang besar. Pedagang kecil misalkan harganya dibanting, ya gimana? Kan aman ya. Hah? Jadi aman ya. Ya. Kalau jual baju itu apa namanya, jenisnya sama, kalau dijual lebih murah, malah pedagang lain nanti. Ya itu makanya para pedagang harus belajar agama. Kalau lebih mahal, Kalau nggak belajar ya kayak gitu. Akhirnya menzalimi salah satu pihak kan. sama juga. Para pedagang kecil akhirnya begini Bapak, wajar Bapak. Apa? Itu udah untung. Ya, ya artinya gini, apa? Tetap nggak bisa disamakan. Pedagang kecil, pedagang besar nggak bisa disamakan. Ya, contohnya Bapak, misalkan di sini, apa kedai-kedai di sini, harga barang nggak sama kan? Apa sama? Satu kedai dengan satu kedai lain? Hah? Iya, mutunya plus gini, pedagang-pedagang besar mereka udah aset udah banyak. Kalaupun harga murah ya mereka nggak masalah. Tapi kalau pedagang kecil, udah modal kecil, ini juga tokonya ngontrak pula. Setelah itu harga barang dimurahkan, mau dapat untung dari mana? Wajar Bapak. Artinya kalau misalkan seorang misalkan menaikkan harga barang dan tidak ada batasan, apa seorang ngambil keuntungan sampai berapa? Tergantung tarodi, ridho sama ridho. Jadi Bapak keliru misalnya sebagian orang, kenapa harga ini kok mahal sekali? Ini riba. Oh, dari mana riba? Ya Bapak ada yang kayak gitu, ada yang ngeluhkan, misalkan jualan herbal, kok mahal sekali? Ya terserah lah. Yang mau beli kan udah ada pasarannya kan? Atau jualan apa, nggak pasti herbal sih, apa aja misalkan. Iya, kalau nggak mau ya udah nggak usah beli, ngapain dibilang riba? Nggak paham riba, dia ngomong ini riba. Kemudian menjatuhkan harga itu, harganya kayak misalnya harga barang kan 10.000 kan, dia bikin setengah 5.000. Nah itu, Dia lari sama dia. ya kalau itu nggak boleh. Kalau maksudnya dia niatnya menjatuhkan harga nggak boleh. Kemudian dia seperti ingin menguasai ekonomi lah, kan kita itu tuh. Iya. Jadi semua pedagang nanti beli sama dia kan. Iya. Nah, itu malah tuh. Ya itu kalau bisa merusak harga pasar Bisa nggak boleh. Kamu tetapkan segini gitu. Iya, masalah. Kalau emang dikhawatirkan ini secara umum. Iya kan itu kan. Pemerintah atau petugasnya. Artinya kalau udah di luar batas kewajaran, Bapak. Kalau sekedar ya beda sedikit berapa nggak masalah. Tapi kalau udah benar-benar dijatuhkan harganya sehingga akhirnya bikin para pedagang lain kolaps, maka ini ya pemerintah nggak apa-apa campur tangan dalam hal ini. Harus dinaikkan segini misalkan. Tapi kalau cuma beda berapa ribu atau 10.000, 20.000, biarkan aja. Biarkan kembalikan ke pasar. Istilahnya hukum pasar. Jadi biar pembeli lihat sendiri. Oh ini pakaian misalkan jubah yang ini 200.000, ini 300.000. Pilih mana? Dia kan bebas milih kan? Nggak ada yang maksa dia untuk beli kan? Oh saya milih yang 300.000. Ya silakan. Rezekinya orang yang jual ini. Yang ini 200.000 nggak dapat. Kadang Bapak rezeki itu nggak diukur dengan murah atau mahalnya.
Iya, nggak ada. Jangan kita kira kalau dijual murah berarti laku. Belum tentu. Kadang sebagian orang tuh melihat bukan dari sisi murah atau enggak, tapi kualitas. Kalau memang kualitasnya bagus walaupun mahal, dia beli walaupun jutaan. Itu apa? Terutama orang-orang Timur Tengah sana. Mereka itu nggak memperhatikan harga, lihatnya kualitasnya. Misalkan jubah yang putih itu kualitasnya bagus itu. Walaupun produksi Cina. Tapi memang kualitasnya bagus. Mereka beli walaupun harganya jutaan. Jadi yang mereka lihat tuh bukan harga, tapi kualitasnya. Makanya nggak jadi jaminan kalau saya jual harga murah nanti banyak yang beli, belum tentu ya. Kadang orang jual murah malah diragukan, ini KW atau enggak ini? Iya itu Pak, betul. Bahkan pendidikan pun gitu Bapak. Jadi memang idealnya ya, karena namanya pendidikan kan mencakup semua kalangan kan, kalangan yang tidak mampu, menengah dan orang kaya kan. Tapi dalam prakteknya pondok pesantren, sekolah kan ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal. Ya biarkan aja begitu, jangan dipaksakan harus segini. Karena standarnya beda-beda. Kadang gini, kita inginnya menggait banyak orang dengan dimurahkan. Malah sebagian orang meragukan, ini murah sekali, jangan-jangan kualitas pendidikannya. Iya tidak? Yeah. Sebagai contoh, LIPIA, LIPIA itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Indonesia di Jakarta. Itu kan cabang dari Universitas Muhammad bin Saud yang di Riyadh ya. Nah, LIPIA ini, sejenis LIPIA ini bukan cuma Indonesia saja. Ada di Djibouti, ada Somalia, ada di Mauritania nggak tahu saya. Jepang, Amerika. Nah, yang di Jepang Bapak, itu kan LIPIA itu semuanya gratis Bapak. Dan dosennya nggak diragukan lagi kualitasnya. Jadi bukan yang KW-KW ya. Artinya memang punya ilmu di situ, spesialisnya gitu. Nah, di Jepang ada kayak LIPIA juga, gratis, tapi kurang laku. Kenapa? Masyarakat Jepang mandang, ini kalau pendidikan gratis, diragukan kualitasnya. Nggak laku. Akhirnya apa? Direktur sana LIPIA yang Jepang itu memutuskan, udah kalau gitu dipungut biaya. Double untungnya. Hah? Kenapa? Double untungnya. Ya, dipungut biaya. Akhirnya baru ada yang daftar. Ketika dibikin gratis malah sedikit. Mereka meragukan, ini pendidikan kok gratis, diragukan kualitasnya. Apa? Orang Jepang teliti kan? Iya, makanya Bapak. Jadi nggak jadi patokan saya jual harga murah pasti rezekinya lancar, belum tentu. Rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan kita Bapak ya. Maka Misalnya saya jaga toko, misalnya toko jual, misalnya jadi karena dagang jual jual kasih harga misalnya ini baju 35.000, terus saya pembeli, saya naikin jadi 50.000 tanpa sepengetahuan itu. Nah, nggak boleh. Sebagai pegawai kan? Iya. Iya, nggak boleh. Harus izin. Nggak boleh. Kecuali kalau akadnya itu kayak semacam sistem apa namanya? Ini saya serah ke kamu 35, terserah kamu jualnya berapa. Lain lagi itu. Bagi hasil model kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau udah diibaratnya sebagai distributor ya kayak gitu, nggak boleh dinaikkan harganya. Kecuali dengan persetujuan ininya. Ya, nggak boleh kayak gitu. Iya. Apa ini? Oh, perale. Lanjut Bapak ya. Jadi sekali lagi tidak boleh ada tas'ir. Tas'ir itu artinya apa? Operasi pasar katanya. Atau penetapan harga gitu atau gimana? Alasannya kata Nabi yaitu Allah lah yang menentukan harga, bukan kita. Dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun menuntutku gara-gara apa? Kezaliman terkait dengan harta maupun darah. Artinya perbuatan menetapkan harga itu kezaliman ya. Memang menguntungkan sebagian pihak tapi merugikan pihak yang lain. Di Indonesia sudah sejak dulu sejak zaman Pak Harto itu harga ini ditetapkan gitu. Kalau dengar berita radio ini kan berita pasar itu kan kalau gepeng 150. Itu harus sama pasar itu. Berarti Allah alam itu.
beras itu dimasukkan, Cabai tapi pemerintah yang jual beras apa? Yang video informasinya ragu, Apa ini beras pada ini tetap aja. Artinya gini Bapak, sistem ekonomi dalam Islam tidak seperti komunis, sosialis, dan tidak seperti kapitalis. Kalau sosialis itu artinya semuanya ditentukan oleh pemerintah. Bahkan komunis kalau dulu awal-awal, sampai berumah tangga pun ditentukan pemerintah. Nikah sama ini. Iya, dulu kayak gitu. Nggak ada milik pribadi, semuanya milik negara. Nah, Islam nggak ada seperti itu. Islam mengakui milik apa? Kita kan milik manusia, kan milik apa pribadi kan. Tapi kalau komunis nggak. Itu dulu. Tapi sekarang karena mereka khawatir jatuh, ya mereka bilang kan nggak apa-apa lah bisnis gitu. Nah, kalau kapitalis sebebas-bebasnya. Mau yang ibaratnya apa? Sumber yang vital, api, air kan sebutkan dalam hadis ini kan serikat kan. Semua orang berserikat dalam masalah api dan air kan. Tapi kalau kapitalis bebas, sumber ini dikuasai dia, dijual semahal-mahalnya boleh. Nah, ini beda dengan Islam. Islam itu pertengahan antara sosialisme dengan kapitalisme. Jadi tidak memberikan kebebasan mutlak sehingga merugikan orang lain, dan tidak juga cengkram sehingga merugikan juga pihak yang lainnya. Itu Bapak ya. Itu kalau kita belajar ekonomi Islam ya. Nah, itu tentang tas'ir. Lalu kita masuk berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata Imam Asy-Syaukani tadi mana? Tas'ir. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajibu wad'ul jawaih, dan wajib membatalkan apa? Kerusakan buah. Maksudnya apa? Wajibnya membatalkan pembelian karena buahnya rusak, maksudnya gitu Bapak. Nah, di sini Imam Syaukani menyatakan wajib. Ya. Apa dalilnya? Maksudnya gimana gambaran ini kita bahas ya. Coba sini. Ya, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di sini, hadisnya wa amma wad'ul jawaih, adapun wajibnya membatalkan penjualan buah yang rusak, fali hadits Jabir, berdasarkan hadis Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wada'al jawaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan penjualan karena buah yang rusak. Ini hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud. Wa akhrajahu aidan Muslim, dan juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal amara bi wad'il jawaih. Tadi kan Nabi yang membatalkan. Nah, kalau dalam hadis Muslim, Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan dibatalkan penjualan buah yang rusak ya. Wa fi lafdhin Muslim wa ghairi, dan juga dalam teks Muslim, redaksi Muslim dan lainnya, ini sini lebih jelas lagi Bapak. In kunta bi'ta, nih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kunta bi'ta min akhika tamron fa asabatha jaihah fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an. Bima ta'khudhu mala akhik, kalau engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu di sini artinya saudara seiman ya, seorang muslim, lalu buah-buahan tersebut terkena penyakit sehingga rusak dan semacamnya, maka tidak halal engkau mengambil uang dari itu sedikit pun. Dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaramu? Artinya gini Bapak, misalkan saya jual buah apa gitu kan, buah durian ya, ternyata setelah saya jual buah durian sini, pas dijual busuk, udah diserahkan kepada dia dan dia udah bayar, maka balikan lagi uangnya. Artinya di sini si penjual diperintahkan untuk berkorban. Kenapa? Dengan itu dia nggak dapat untung kan, ya kan? Tapi ini perintah Nabi. Kalau ada kejadian seperti itu, jangan ambil sedikit pun uang dari si pembeli ini. Biarkan penjual ini berkorban. Jelas Bapak ya? Buahnya dipulangkan. Walaupun tanpa syarat ya. Apanya? Uangnya dipulangkan ya? Buahnya? Ya buangnya gimana? Masa dimakan? Busuk, rusak, kena penyakit. Ya misalkan. Sedikit, kalau separuhnya. Oh itu lain lagi. Biasa terjadi di pedagang-pedagang buah gitu. Seperti itu ya. Dia beli sama kebun kan, lalu dia jual. Dia tentu tidak tahu gimana duriannya kan, tidak tahu kan. Iya. Apakah buahnya bagus. Betul. Kan? Lalu dijual kan, busuk kan. Busuk. Kan? Jadi harus juga kita notar ya. Ya itu. Di sini berdasarkan hadis ini
tidak halal engkau mengambil sedikit pun uang dari pembeli itu. Jadi udah, ambil lagi, balikan lagi. Ya kalau di buku buka. Kalau dari Walaupun udah dibawa pulang misalnya. Hah? Walaupun Iya, iya. Walaupun nggak pakai syarat. Enggak, Iya, gitu. syarat. Enggak. Ini pendapat Imam Syaukani, walaupun kalau nggak salah ada, iya wajib ya. Walaupun kalau nggak salah ada beda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i pendapat terbaru, kan beliau ada pendapat lama, pendapat baru. Kalau pendapat baru menyatakan istihbab, artinya cuma disunahkan aja. Kalau nggak salah, saya lupa Bapak ya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas. Jadi ada ulama yang menyatakan itu cuma anjuran aja, tidak sampai wajib. Tapi kalau Imam Syaukani menyatakan wajib. Dan ini mungkin pendapat yang lebih menenangkan hati Bapak ya. Karena apa? Lafal hadisnya tidak halal bagimu mengambil sedikit. Kalau tidak halal namanya apa? Haram. Selesai. Nggak usah pusing mikirin gimana gitu ya. Ya udah selesaikan aja. Ini lebih aman ya, lebih berhati-hati. Jelas Bapak ya? Ada kan kasusnya seperti ini kan? Nah itu, makanya kadang berkorban aja demi menjaga persaudaraan dan semacamnya. Nah itu insya Allah masalah perbedaan pendapat ya, insya Allah pertemuan berikutnya ya, mungkin dirinci lagi. Kan habis ya? Oh ya udah habis ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas itu Bapak ya, tentang tadi wad'ul jawaih, menggugurkan pembelian penjualan buah yang rusak ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.